wabarakatuh. Bertemu kembali di channel tutorial belajar. Konten berikut tentang soal penilaian harian teks berita mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP dan MTS kelas 8 semester 1. Silakan perhatikan baik-baik supaya nilai kalian bisa lebih bagus. Jangan lupa di like, share, dan komen, subscribe bagi yang belum pernah subscribe. Dan terima kasih kepada yang telah beri perhatian channel ini, yang telah subscribe. Kita mulai soal nomor 1. Mengidentifikasi teks berita artinya. Nah, perhatikan pilihan jawabannya. Kalian harus ingat bahwa mengidentifikasi artinya menentukan ciri-ciri khusus. Jadi, mengidentifikasi teks berita artinya kegiatan menentukan ciri-ciri khusus teks berita. Dilanjut soal nomor 2. Pengertian teks berita yang tepat. Silakan amati pilihannya di antara A, B, C, D. Ingat bahwa teks berita melaporkan suatu peristiwa yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan sedikit orang. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Teks yang melaporkan suatu peristiwa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ke soal nomor 3. Ciri khusus sebuah teks berita yakni pilihannya A. Peristiwa digambarkan secara urut. B. Laporan peristiwa bersifat faktual. C. Pengisahan peristiwa secara detail. D. Penjelasan peristiwa untuk menggerakkan semangat pembaca. Seluruh pilihannya ada kata peristiwa. Tetapi kalian harus mengingat kata kunci yang tepat untuk ciri khusus teks berita adalah laporan peristiwa. Dan peristiwa itu nyata. Sehingga jawabannya adalah B. Laporan peristiwa bersifat faktual. Dilanjutkan nomor 4. Tujuan teks berita. Amati pilihannya. Jadi sebuah berita ditulis memiliki tujuan untuk melaporkan peristiwa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi jawabannya D. Soal nomor 5. Contoh berita yang bersumber dari peristiwa. Jadi sumber berita ada 2, peristiwa dan tokoh. Nah, coba yang bersumber dari peristiwa. A. Musim panen raya. B. Olahragawan peraih medali dalam olimpiade. C. Seniman pengisi acara pentas musik. D. Pelajar berprestasi tingkat kabupaten. Soal ini menanyakan tentang sumber berita dari peristiwa. Jawaban yang benar adalah musim panen raya. Nomor 6. Contoh kalimat berita yang menampilkan unsur what. Unsur apa? Diamati, dicari kata kunci tiap pilihannya. Pilihan A, kata kunci adalah jembatan. Pilihan B, kedua kepala desa. Pilihan C, proses membangunnya, membangun jembatan penghubung. Dan D, menanyakan tentang waktu pembangunan. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah A. Jembatan penghubung antar desa sangat dibutuhkan oleh kedua desa bertetangga tersebut. Soal nomor 7. Contoh kalimat yang menampilkan unsur who. Nah, unsur who itu unsur siapa? Silakan diamati. Nah, jawaban yang tepat adalah kedua kepala desa menyetujui pembangunan jembatan penghubung antar desa. Dilanjut ke soal nomor 8. Bagian kepala berita dalam struktur teks berita berisi. Ingat, struktur teks berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita berada di bagian paling atas.
Pilihannya yang tepat adalah B, pokok-pokok berita secara garis besar. Nomor 9. Nah, ini menanyakan tentang tubuh berita, ada di tengah. Bagian tubuh berita dalam struktur teks berita berisi A. Ciri-ciri peristiwa, B. Pokok-pokok berita secara garis besar, C. Uraian dari setiap pokok-pokok berita, D. Simpulan berita yang disajikan. Bagian tubuh berita tentu isinya lebih lengkap. Jadi jawabannya adalah C. Uraian dari setiap pokok-pokok berita. Nomor 10. Bagian ekor berita dalam struktur teks berita berisi. Nah, ekor berita ada di bagian paling bawah. Pilihan jawabannya adalah D. Simpulan berita yang disajikan. Nomor 11. Penyajian berita dalam teks berita diawali dari A. Kepala berita, tubuh berita, ekor berita, D. Simpulan berita. Kalian ingat sekali lagi, struktur teks berita diawali dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Jadi yang betul adalah A. Kepala berita. Saya lanjutkan ke soal nomor 12. Teks berita disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. Berikut ini contoh kalimat berbahasa Indonesia baku. A. Jembatan itu dibangun sejak Februari tahun lalu. Mereka hadir secara berkelompok. C. Kualitas produk industri kita sanggup bersaing dengan produk impor. D. Secara quality, produk industri lokal sudah maju. Pada kalimat A, terdapat kata Februari. Ini tidak baku, yang baku Februari pakai F. Kalimat B, seluruhnya menggunakan kata baku. Kalimat C, ada kata kualitas, harusnya kualitas pakai U. Kemudian D, secara quality juga tidak baku, harusnya kualitas. Jadi jawaban yang benar adalah mereka hadir secara berkelompok. Dilanjutkan ke soal nomor 13. Di dalam teks berita terdapat konjungsi temporal. Konjungsi temporal artinya, ingat, konjungsi itu kata penghubung, temporal itu artinya berkaitan dengan waktu. Kalian tentu kenal dengan kata tempo, itu berkaitan dengan waktu. Jadi konjungsi temporal artinya kata penghubung yang menyatakan waktu. 14. Pedagang itu mengatakan bahwa transaksi dagangnya mengalami penurunan. Konjungsi bahwa digunakan untuk menyatakan, silakan amati pilihannya. A. Perbandingan, B. Penguatan, C. Penjelasan, D. Pertentangan. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Nah, saya lanjutkan ke soal nomor 15. Teks berita menyajikan peristiwa faktual. Arti peristiwa faktual adalah, nah ingat kalian, bahwa faktual artinya berdasarkan fakta. Fakta itu kenyataan. Di antara pilihan jawaban A, B, C, D, yang tepat adalah peristiwa yang bersifat kenyataan. Dilanjutkan ke soal nomor 16. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin 23 Agustus 2021. Kalimat dalam teks berita tersebut untuk menjawab unsur berita. Amati kalimat tersebut, ada tentang waktu, yaitu Senin 23 Agustus 2021. Pilihannya what, who, where, when. Nah, ingat, yang berkaitan dengan waktu adalah when atau kapan. Mari dilanjutkan ke soal nomor 17. Penulis berita di surat kabar adalah A. Wartawan, B. Pengarang, C. Redaktur, D. Pemimpin surat kabar. Pilihannya yang tepat adalah A. Wartawan. Dari kata warta, warta itu berita, wartawan artinya orang yang mencari berita. Nah,
Berita tersebut nantinya ditulis di surat kabar. Dilanjutkan ke soal nomor 18. Dalam teks berita terdapat keterangan tepat. Hal ini menandai adanya unsur berita what, who, where, when. Nah, jawabannya adalah C, where, di mana. Saya lanjutkan ke soal nomor 19. Pilih kalimat dalam teks berita yang menyajikan unsur how. Ini menjawab tentang bagaimana. Amati pilihannya. A. Pengungsi korban bencana tanah longsor sudah ditempatkan di balai desa setempat. B. Pedagang di pasar itu menjual dagangannya pada pagi hari. C. Diinfokan bahwa PPDB SMP dimulai awal bulan ini. D. Sawah di daerah itu mengalami panen raya karena irigasinya lancar. Amati baik-baik. Jawaban yang benar adalah A. Ini cara menangani pengungsi. Saya lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 20. Berikut ini deskripsi yang menandai tentang kalimat efektif. A. Kalimat jelas dengan uraian panjang terurai. B. Kalimat yang merangkum seluruh peristiwa. C. Kalimat yang menggunakan istilah asing. D. Kalimat yang tepat sasaran maknanya. Jawaban yang benar adalah D. Kalimat yang tepat sasaran maknanya. Jadi kalimat efektif itu sangat jelas, mudah dipahami oleh orang lain. Demikian konten tentang soal penilaian teks berita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Jangan lupa yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.